Bab 106 Esensi Tertinggi Malao, Buah Peri Jalan. Menuruni gunung. Berpartisipasilah dalam acara Kyushu. Dan acara Kyushu diadakan di Sekte Kuno Feng Yun, dan pemandangannya pasti belum pernah terjadi sebelumnya, dan Kyushu tidak tahu berapa banyak orang yang akan hadir di sana. Tapi Chen Chang'an hanyalah seorang pria kecil yang belum pernah melihat dunia, dan dia membunuh lebih dari selusin makhluk abadi. Dia sangat takut dan pengecut. Bahkan jika Chen Chang'an berencana untuk pergi, tetapi setelah dia meninggalkan alam tak terkalahkan, dia adalah seorang adik laki-laki. Oleh karena itu, hati Chen Chang'an sangat kusut. Anak muda, kamu tidak berbicara tentang seni bela diri, kamu ingin jus ekor tikus. Bagaimana jika saya keluar dan ditindak oleh kekuatan besar di daratan Kyushu? Saya belum mempelajari dahak kerucut pinus Malao yang mengguncang cambuk petir, dan saya belum mempelajari gaya unik Hunyuan Taijikuan milik Malao. Chen Chang'an menyipitkan matanya. Meskipun saya belum mempelajari dua keterampilan kelas dunia ini, saya telah mengambil esensinya dan membuangnya, dan mempelajari esensi tertinggi dari Malao. Pak Ma ceroboh, saya tidak boleh gegabah, saya harus hati-hati. Saya juga akan belajar memainkan kulit harimau seperti Malao, membuat spanduk besar, dan berulang kali melompat secara horizontal. Anda memukul saya. Bagaimanapun, Chen Chang'an memusnahkan makhluk abadi dengan satu telapak tangan dan membunuh hantu abadi berambut hijau. Hal ini terlihat jelas bagi semua pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya di negara hantu. Saya khawatir hanya sedikit yang berani memalsukannya. Petik terbalik pangkat, no. Chen Chang'an berpikir sendiri. Jika Anda memang berencana pergi ke acara Kyushu, versi 2.0 dari semua makhluk hidup, sistem domain tak terkalahkan tidak berguna. Sebaliknya, solusi sejati Dao abadi, yang diperoleh di versi 3.0, dan skor penuh efek khusus, yang diperoleh di versi 4.0 hari ini, saya tidak tahu apakah itu berguna. Tentunya hal ini juga mengandalkan fungsi Mirror Flower Water Moon yang didapat dari gift pack ikan asin. Bahkan jika itu untuk berpartisipasi dalam acara Kyushu, itu adalah untuk berpartisipasi dalam klon. Ontologi. Haha, ikan asin, lebih baik mati daripada hidup. Dengan tubuh keabadian, apakah dia ingin turun gunung untuk mencari kematian? Bagaimana jika aku bertemu peri? Jadi sekarang Chen Chang'an belum mengambil keputusan, pergi atau tidak. Matanya tenang, dan dia berkata dengan ringan kepada Ling Hai dan Ling Qingshan. Undangannya sudah diterima untuk saat ini, tapi untuk ikut serta dalam acara Kyushu ini, kursi ini masih harus mempertimbangkannya. Ling Hai dan Ling Qingshan mengangguk. Dari pengasingan senior di Gunung Feixian, terlihat bahwa senior adalah orang yang acuh tak acuh terhadap ketenaran dan kekayaan, dan saya khawatir dia tidak akan tertarik dengan acara Kyushu. Bagaimanapun, mereka mengirimkan undangannya. Mengenai pergi atau tidaknya para senior, ini bukanlah sesuatu yang dapat mereka campur tangan, dan mereka tidak memenuhi syarat untuk melakukannya. Namun di dalam hati mereka hanya bisa menghela nafas. Jika para senior tidak pergi, itu benar-benar merupakan penyesalan bagi benua Kyushu. Sekarang, apalagi keadaan hantu. Bahkan di benua Kyushu, saya tidak tahu berapa banyak biksu yang ingin melihat kehormatan tertinggi generasi saat ini. Dalam perjalanan ke Gunung Feixian, mereka melihat banyak biksu, dari semua ras dan tipe, serta monster dan hantu ingin mengunjungi senior mereka. Namun, kelompok monster itu takut orang luar akan mengganggu para senior. Sekarang pegunungan 100.000 dijaga ketat, dan kekuatan para beku itu saja tidak dapat menembus pegunungan 100.000, apalagi melihat penampakan para pendahulu yang tiada taraf. Senior,
Kalau begitu kita pamit dulu. Jangan khawatir, karena kamu di sini, aku akan memetik beberapa jeruk untuk kamu makan. Chen Chang'an tersenyum ringan. Ling Hai dan Ling Qingshan bingung. Jeruk keprok. Chen Chang'an tidak dapat diprediksi, dan dia sedikit bangga di dalam hatinya, tetapi permukaannya tenang. Ini adalah buah spiritual yang saya tanam baru-baru ini ketika saya tidak ada pekerjaan. Beberapa waktu yang lalu, setan besar membawakan Chen Chang'an dua jenis buah spiritual dari Gunung Siwanda, yaitu Qianjinguo dan Xuanxinguo. Sekilas, Chen Chang'an melihat bahwa kedua buah spiritual ini jelas merupakan jeruk dan lemon yang ada di bumi. Maka, Chen Chang'an melakukan eksperimen hibridisasi pertama di dunia fantasi. Setelah banyak percobaan, dia berhasil menanam buah spiritual jenis baru, jeruk. Ling Baur dan Little Tail tidak pernah bisa melupakan bahwa ketika Chen Chang'an membudidayakan buah roh jenis baru, sebuah penglihatan turun dari langit di atas Gunung Feixian. Ini pertanda keberuntungan di jalan. Agaknya sang master pasti melakukan sesuatu yang luar biasa. Apalagi rasa buah roh ini, manis dan enak, serta mengandung kekuatan yang luar biasa. Makan buah roh lebih seperti memakan pil roh. Rasanya Anda penuh dengan kekuatan, dan itu sungguh menakjubkan. Dalam beberapa hari terakhir, Ling Baur dan Little Tail makan banyak jeruk. Dalam pandangan Chen Chang'an, tentu saja hal-hal baik harus dibagikan kepada semua orang. Oleh karena itu, Chen Chang'an mengambil dua buah roh dan berencana membiarkan mereka mencicipinya juga. Aroma buah yang kuat dan manis memenuhi udara, yang mengejutkan Ling Hai dan Ling Qingshan, dan mau tidak mau melihat ke arah mereka. Saya melihat tangan Chen Chang'an, kedua buah roh itu hanya seukuran kepalan tangan, dan seluruh tubuhnya berwarna emas, membuat orang merasa seperti dituangkan dengan emas. Cahaya keemasan itu menyilaukan dan menyilaukan. Di antaranya, berubah menjadi pola dao emas, di seluruh permukaan buah roh. Keduanya tidak bisa melihat secara langsung, dan mereka ngeri. Su derajat de derajat wajah mata berkedip, Su. Apa, Dao Yun? Ada pola yang muncul. Ling Guo masih memiliki efek khusus ini. Ini bukan buah peri dao yang ditanam para pendahulu. Bab 107 buah dao yang mampu menembus kemacetan. Bagaimana dengan rasanya? Chen Chang'an memberikan dua buah roh ke Gunung Lingqing dan Ling Hai. Melihat buah emas dengan wangi buah yang kuat, ritme dao yang mengalir, dan cahaya keemasan di tangannya. Keduanya tersanjung dan terharu dalam hati mereka, dan mereka tidak bisa menahan tangis. Ya Tuhan, pola dao tercatat di buku kuno. Ini pasti buah abadi dao besar, dan seniornya benar-benar memberikannya. Para senior baik hati, berterima kasih. Ini adalah kehormatan besar bagi mereka. Ling Qingshan menelan seteguk air liur, senior. Dia melihat buah roh di tangannya, dan perasaan yang sama muncul di hati Ling Hai. Ide yang sama, kebajikan macam apa dan apa yang dapat saya lakukan, saya memenuhi syarat untuk memakan buah peri jalan ini. Ini sungguh keterlaluan, tidak? Saya harus membawanya kembali ke sekte untuk dipersembahkan. Bakar dupa siang dan malam, dan wariskan dari generasi ke generasi. Chen Chang'an melihat keduanya tertegun dan tidak makan. Kenapa kamu tidak memakannya? Apa kamu tidak suka jeruk ini? Ling Hai dan Ling Qingshan buru-buru menggelengkan kepala dan berkata dengan hormat. Buah abadi dao senior terlalu berharga, itu adalah harta yang tak ternilai harganya. Bagaimana kita bisa memenuhi syarat untuk mengumpulkan dua buah roh ini? Hai tua benar, senior. Kamu harus mengambil kembali dua buah abadi dao besar ini. Ling Baoer dan Little Tail di samping tidak bisa menahan diri untuk tidak saling melirik dan berkedip. Mereka bisa melihat keraguan di mata satu sama lain. Buah peri dao, saya belum pernah mendengarnya,
bukankah gurunya mengatakan bahwa ini hanyalah buah spiritual biasa? Apakah itu berharga? Adapun Chen Chang'an, dia tertegun beberapa saat setelah mendengar kata-kata keduanya, lalu tersenyum tipis, dan pikirannya bergerak. Dalam sekejap, mereka menghilang di kuil panjang umur dan muncul di alam abadi. Di alam abadi, ada sebatang pohon yang menarik perhatian. Saya melihat buah di atas, cahaya keemasan bersinar terang, sajak peri mengalir, dan ada jalan besar mengalir di dalamnya. Lebih mirip pohon peri emas. Kalian berdua, benda ini bukan sejenis buah peri Dao, ini hanya buah spiritual biasa. Ini tidak seberharga yang kalian kira. Ada cukup banyak di kursi ini, dan banyak juga yang ingin makan lebih banyak. Petik 2. Adapun Ling Qingshan dan Ling Hai, keduanya tercengang setelah melihat pohon peri emas. Dengan bodohnya, melihat buah roh di tangannya lagi, dia tidak bisa berkata apa-apa. Setelah beberapa saat, badai petir turun, dan Ling Qingshan berteriak di langit, dengan cahaya keemasan di sekujur tubuhnya, bermandikan guntur, seperti dewa perang emas. Di Gunung Feixian, Ling Baoer, Little Tail, Chen Chang'an dan Ling Hai, mereka semua memandang ke Gunung Lingqing, tempat malapetaka dilampaui. Ayah melewati malapetaka, hari ini dia akan menjadi jiwa yang baru lahir. Ling Baoer terkejut. Ling Hai terkesima, dia memakan jeruk terakhir di tangannya, dan kekuatan besar yang bercampur dengan sajak Dao memasuki tubuhnya. Setiap saat, Ling Hai merasakan peningkatan mana di tubuhnya. Chen Chang'an sedikit bingung. Apakah buah roh bibrida yang dibudidayakan begitu kuat sehingga seseorang bisa selamat dari bencana? Segera, perampokan guntur menghilang. Ling Qingshan menunduk dengan penuh semangat, dan berterima kasih kepada Chen Chang'an. Terima kasih atas bantuan Anda, Senior Dao Xiangwo. Jika tidak, saya tidak tahu kapan saya bisa menembus jiwa yang baru lahir. Anda harus tahu bahwa Ling Qingshan telah lama berada di puncak Jin dan Jiao Xiongtian. Mana di dalam tubuhnya sudah cukup, namun ia selalu merasa kurang, sehingga ia belum melakukan terobosan. Tanpa diduga, memakan sepotong buah yang dikirim oleh Chen Chang'an akan membantunya berhasil menembus Nas Chen Sol. Untuk mengetahui bahwa orang-orang di dunia berkultivasi dan menjadi abadi, mereka semua perlu menginjakkan kaki di jalur mereka sendiri. Jalannya paling sederhana, tanpa kebenaran dan tanpa kepalsuan, itu adalah sumber dari segalanya. Jalan surga itu alami, dan setiap dunia memiliki jalan surganya sendiri dan membentuk hukum jalan surganya sendiri. Buah roh bibrida yang dibudidayakan oleh Chen Chang'an lahir dari sumber aslinya, bukan produk Dao surgawi, melainkan buah Dao yang tidak perlu nyata, diwarnai dengan jejak sajak Dao, dan bukan merupakan buah roh bibrida, berlebihan jika menyebutnya buah Dao. Dan Ling Qingshan memakan buah Dao ini dan menyerap jejak ritme Dao di dalamnya. Dia adalah puncak dari Jin dan Jiao Xiongtian, dan membantunya menerobos ranah Nas Chen Sol hanyalah tugas yang mudah. Saat ini, Ling Qingshan dan Ling Hai semakin mengagumi Chen Chang'an. Kekaguman dan kekaguman terhadap para pendahulu ibarat sungai yang bergelombang tak berujung, dan banjirnya sungai kuning yang tak terkendali. Bisa dibilang buah Dao jenis ini adalah obat mujarab terbaik untuk menerobos kemacetan budidaya. Ketika Anda menemui hambatan dalam latihan Anda dapat dengan mudah menyelesaikan hambatan dalam latihan Anda hanya dengan satu bagian untuk menyerap pola Dao. Kalian pasti tahu kalau ada banyak ras di benua Kyushu. Di antara mereka, ras manusia dan biksu ras monster adalah yang paling banyak. Baik itu biksu ras manusia, atau monster, hantu, atau monster, mereka akan mengalami hambatan dalam proses budidaya yang panjang. Begitu terjadi kemacetan, para biksu ini setidaknya akan berusia beberapa dekade,
dan jika mereka pindah, mereka tidak akan dapat meningkatkan budidaya mereka selama ratusan tahun. Namun berbeda dengan buah ini, hanya diperlukan satu obat untuk menyembuhkan penyakit ini, dan dapat dengan mudah mengatasi hambatan dalam budidaya. Namun, Ling Hai dan Ling Qingshan tidak tahu untuk siapa kultivator Tao ini berguna. Sekarang sepertinya Jin dan berguna. Saya hanya tidak tahu apakah Nas Chen Soul, Spirit Transformation, atau bahkan Void Refinement berguna. Sekali bermanfaat, lalu, begitu buah ini tersebar pasti akan menimbulkan sensasi di seluruh benua Kyushu. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan datang untuk mencari buah sang jalan. Segera, Ling Qingshan dan Ling Hai akan memberitahu Chen Chang'an tentang dugaan buah ini. Chen Chang'an sedikit terkejut. Dengan cara ini, dia tampaknya telah mengembangkan buah rohani yang luar biasa. Tentu saja, Chen Chang'an masih terlihat sangat tenang di permukaan, dengan penampilan yang tidak dapat diprediksi, dan pada saat yang sama, Chen Chang'an tiba-tiba memiliki beberapa pemikiran di dalam hatinya. Tiba-tiba, Chen Chang'an gemetar dalam hati, dan menghentikan pikiran di benaknya, itu terlalu gila, tidak mungkin melakukannya. Dengan batuk ringan, kata Chen Chang'an, "Bagus sekali, saya tidak tahu jenis buah dao ini efektif untuk alam apa, tetapi Anda dapat membawa beberapa buah spiritual kembali ke sekte. Jika ada seorang kultivator di sekte tersebut yang mengalami hambatan dalam budidaya, kamu bisa mencobanya." Bab 108 Sistem yang bermartabat, berbicara seperti kentut. Ling Qingshan dan Ling Hai sangat bersemangat sehingga mereka pergi dengan membawa 20 buah dao. Dalam perjalanan kembali ke sekte, tangan mereka berdua gemetar, dan mereka berhati-hati untuk waspada di sekitar mereka. Tampaknya mereka takut seorang biksu akan mencegat mereka dan mengambil 20 buah dao ini. Secara keseluruhan, buah dao sangat berharga. Setelah disebarkan, saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan bersaing untuk mendapatkannya. Dengan 20 buah dao ini, kekuatan Sekte Sembilan Pedang pasti akan melangkah lebih jauh. Tentu saja Ling Qingshan dan Ling Hai tidak melupakan instruksi pendahulunya. Kita harus menggunakan 20 buah dao ini untuk mengetahui bidang budidaya seperti apa yang berguna bagi para biksu. Gunung Feixian. Ling Baur berkedip dan bertanya pada Chen Chang'an. "Tuan, apakah roh ini sangat berharga? Lagi pula, dia dan Little Tail sudah makan banyak, jadi aku tidak merasakan perbedaan antara buah roh ini." Tetapi mereka tidak tahu bahwa mereka telah tinggal di negeri dongeng sekarang, dan mereka telah ditingkatkan melalui semua makhluk hidup Chen Chang'an. Lebih penting lagi, Chen Chang'an kini memiliki dua fungsi utama, penjelasan sejati dao abadi, dan skor penuh efek khusus, terutama penjelasan sejati dao abadi, yang hampir mendekati asal mula dao. Setiap hari, biarlah mereka dibaptis dengan sumber dao. Dalam praktiknya, tidak mudah bagi mereka untuk menemui hambatan. Bahkan mungkin untuk mencapai titik menjadi abadi, tapi saya khawatir hal itu jarang bertemu. Saat ini, tidak berlebihan untuk menyebut Ling Baur dan Xiao Wei ini sebagai seorang jenius yang tiada taraf. Mungkin kesombongan para makhluk abadi di alam atas, bakat mereka dalam berkultivasi, dan pemahaman serta kedekatan mereka pada dao, tidak sebanding dengan Ling Baur dan Xiao Wei ini. Namun, Chen Chang'an mendengarkan keraguan Ling Baur di dalam hatinya. Dia memikirkannya dan menjelaskan, jenis buah spiritual ini mungkin hanya tersedia di Gunung Feixian di 9 langit dan 10 bumi, tetapi yang utama adalah pola dao yang terkandung di dalamnya dapat membantu para biksu mengatasi hambatan dalam budidaya. Ini adalah hal yang paling kritis, jadi tampaknya ini sangat berharga. Meskipun Chen Chang'an bukanlah seorang biksu, tapi juga sangat jelas,
Di benua Kyushu, tidak ada seorang pun yang menjadi abadi selama bertahun-tahun. Itu karena sulitnya budidaya. Dia telah berkultivasi untuk menjadi abadi dalam hidupnya, dan dia tidak tahu berapa banyak hambatan yang akan dia temui. Terkadang hal ini mudah untuk diselesaikan, namun terkadang para beku ini tidak perlu menghabiskan waktu bertahun-tahun. Bahkan arogansi mereka yang berkualifikasi tinggi pun sama. Saya tidak menyangka buah spiritual yang dibudidayakan secara kebetulan memiliki efek ini, meskipun saya tidak tahu di bidang apa manfaatnya saat ini. Tetapi jika Chen Chang'an bersedia mengeluarkan buah roh, dalam waktu singkat, seluruh benua Kyushu tidak tahu berapa banyak pembudidaya jin dan yang telah menembus jiwa yang baru lahir. Pembudidaya jiwa yang baru lahir telah melonjak, yang hampir membuat seluruh benua Kyushu mengalami perubahan yang mengejutkan. Jika ditujukan pada Nas Chen Soul, Spirit Transformation, atau bahkan hambatan dalam budidaya virtual, itu akan berguna. Pada saat itu, menjadi abadi bukan lagi di luar jangkauan, bukan lagi mimpi. Kemudian, Chen Chang'an benar-benar telah melakukan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang akan selamanya dikenang dalam sejarah ratusan juta orang. Menguap, Chen Chang'an tidak berani tertarik. Menurutnya, tujuan budidaya di daratan Kyushu adalah menjadi abadi. Tapi bagaimana dengan menjadi peri? Itu hanyalah sebuah titik awal. Hanya saja mereka berubah dari semut kecil menjadi semut yang lebih besar. Adapun Chen Chang'an, tentu saja dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang dirinya. Para beku itu masih bisa disebut semut kecil, tetapi setelah mereka meninggalkan alam tak terkalahkan, mereka sebenarnya bukan apa-apa. Dia menghela nafas dan berkata pada dirinya sendiri, "Sistem, Anda mengatakan bahwa saya memiliki tubuh umur panjang yang menderita ribuan pedang, mengapa saya tidak bisa berkultivasi?" Sistem meminta, pertanyaan tuan rumah terlalu esoteris, dan sistem tidak dapat menjawabnya. Chen Chang'an, apakah itu esoterik? Tetapi mengapa saya tidak dapat membantu saya berkultivasi melalui fungsi sistem? Setelah hening beberapa saat, Chen Chang'an menanyakan pertanyaan di dalam hatinya. Ia memiliki tubuh yang panjang umur, namun bakatnya pas-pasan, tidak mampu berkultivasi, bahkan fungsi sistem tidak berguna baginya. Dia telah memakan hampir 100 tanaman cistance selama periode ini, dan tubuhnya tidak banyak berubah. Tidak ada gunanya memakan obat mujarab. Semua makhluk hidup masih tidak berguna baginya. Energi abadi tidak diserap, dan energi spiritual tidak diserap. Singkatnya, jelaskan. Badannya ibarat batu yang ditumis di dalam panci, minyak dan garam tidak masuk. Jadi dia penasaran. Seharusnya tidak, ini tidak normal. Mendengar kata-kata Chen Chang'an, sistem merespons. Permintaan sistem, tuan rumah telah mengaktifkan sistem domain tak terkalahkan, yang kini telah diberikan tak terkalahkan, dan tidak perlu pelatihan yang tidak berguna. Chen Chang'an mengangguk dan berkata, yang tak terkalahkan tidak terkalahkan, tetapi hanya tak terkalahkan di domain. Apa yang harus saya lakukan jika saya meninggalkan domain tak terkalahkan? Sistem meminta, tuan rumah hanya perlu tetap berada di bidang yang tak terkalahkan saat ini. Mengenai kesediaan budidaya tuan rumah, sistem akan melakukan penilaian independen untuk menentukan apakah akan mengaktifkan fungsi terkait dalam peningkatan sistem berikutnya. Mata Chen Chang'an berbinar. Sistem, versi apa yang perlu Anda tingkatkan? Permintaan sistem tidak diketahui. Chen Chang'an terkejut. Tidak dikenal. Apa-apaan? Bagaimana sistem yang bermartabat berbicara seperti kentut dan tidak bertanggung jawab sama sekali? Sistem, bisakah kamu lebih akurat? Sistem tidak menamparkan Chen Chang'an lagi. Chen Chang'an terdiam. Bab 109 Turun Gunung, Oiran Kingzu yang menakjubkan.
Masih ada 3 hari menuju acara Kyushu. Chen Chang'an menginstruksikan Ling Baur dan Little Tail untuk berkultivasi dengan baik di kuil dan berusaha mencapai tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Setelah itu, Chen Chang'an menggunakan Mirror Flower Water Moon untuk memadatkan klon, dan mulai turun gunung untuk menjalankan pemikiran di dalam hatinya. Apakah itu berguna? Kalau bermanfaat, apa salahnya pergi ke event Kyushu? Menggunakan klonnya, Chen Chang'an berjalan turun dari kuil panjang umur dan berjalan melewati Gunung Feixian. Dia masih sengaja menahan fungsi, skor penuh efek khusus. Ada banyak monster di pegunungan, dan tidak sedikit monster Jindan, dan bahkan Raja Monster Yuanying. Ketika para monster melihat Chen Chang'an menuruni gunung, di mata para monster, mereka segera menunjukkan ekspresi kekaguman dan keterkejutan, dan tidak bisa tidak memujinya. Senior, mereka benar-benar melihat penampilan Chen Chang'an yang tiada taraf, tampan, tidak terikat, dan acuh tak acuh seperti peri. Ini seperti dewa atau makhluk abadi yang terbuang yang keluar dari gulungan gambar. Begitu dia turun gunung, dia menarik perhatian semua monster. Tampaknya segala sesuatu di negeri dongeng ini telah dibayangi oleh kedatangan Chen Chang'an. Semua monster tercengang dan kehilangan akal sehatnya. Sebuah ide muncul di benak saya. Saya cukup beruntung melihat senior saya hari ini, meskipun saya mati, saya bersedia melakukannya. Ini seniornya. Biarkan kelompok monster hanya menonton dari kejauhan, dan tidak berani menghujat. Semua iblis tidak berani mengganggu Chen Chang'an, dan hanya bisa menyaksikan seniornya turun gunung dengan tatapan hormat. Kaisar Iblis Tianhu dan Bai Yue, mereka juga menyaksikan Chen Chang'an pergi. Surgawi menghela nafas, senior benar-benar luar biasa dan tak terduga, dan ada sajak dao di sekitar ruang berjalan. Saya khawatir dialah satu-satunya di dunia yang bisa melakukannya. Bai Yue mengangguk, tapi dia melihat punggung Chen Chang'an, dan untuk beberapa alasan dia selalu merasakan perasaan yang sangat familiar. Tapi rasanya kenangan di benakku menghilang, tapi aku tidak ingat di mana aku melihatnya. Kepala Bai Yue tiba-tiba terasa sakit, dan tiba-tiba, cahaya bulan bersinar, dan tanda 1,5 bulan tiba-tiba muncul di antara alisnya. Di saat yang sama, seberkas cahaya melintas melewati tanda 1/2 bulan. Di daratan Kyushu, Qingzhou, kota makmur, halaman dupa mabuk. Tempat ini adalah tempat bunga, rumput, tanah bunga dan salju. Di halaman, Yingying dan Yanyan tertawa, dan dari waktu ke waktu terdengar suara nyanyian yang menyentuh dan menyenangkan, atau suara orkestra. Menaranya tinggi, dan seorang wanita duduk di depan gukin, jari-jarinya ramping, dan dia memainkan senar giok dengan ringan, dan suara qinnya menyenangkan. Kulitnya penuh musim semi, matanya penuh keindahan, wanginya 5 warna, dan pesonanya alami, yang mengejutkan semua orang di halaman Zuixiang. Wanita ini sungguh cantik, jika dilihat lebih dekat, bahunya setengah terbuka, dan lehernya ramping seperti batu giok. Tamu dan tamu yang tak terhitung jumlahnya di halaman diidam-idamkan. Lihat lebih dekat, bra itu ditutupi dengan lapisan tipis kain kasa berwarna giok, dan jurang pun menjulang. Tentu saja, ini juga lebih berkesan. Seperti kata pepatah, kalau ada selokan, pasti ada api. Wanita ini tidak seksi, dan Tuhan tidak bisa mentolerirnya. Dia tersenyum manis, dan matanya yang menawan tampak menggoda, dan dia menyapu orang-orang di halaman satu persatu. Sejauh mata memandang, para tamu dan tamu di halaman bersorak sejenak, hati mereka liar, emosional dan kabur. Tiba-tiba, dia sepertinya merasakan sesuatu, dan berhenti memetik senar di tangannya. Suara piano berhenti tiba-tiba,
senyuman di wajahnya menghilang, dan dia bergumam di dalam hatinya, itu adalah segel abadi dari putri ketujuh, tapi menurut waktu, ini bahkan belum menjadi putri ketujuh. Waktunya untuk bangun. Pada akhirnya, apa yang terjadi? Wanita ini mempesona dan cantik, tapi dia tidak lagi menawan. Dia menutup matanya dan dengan hati-hati merasakan nafas dari budidaya kembali segel abadi putri ketujuh. Di halaman Zhuixianxiang, melihat wanita ini tidak lagi menawan, para tamu VIP saling memandang, bertanya-tanya apa yang dilakukan Oiran di gedung Zhuixianxiang. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya, matanya berkedip, ke arah keadaan hantu di kejauhan. Itu ke arah keadaan hantu. Meskipun aku tidak tahu kenapa, adalah hal yang baik bagi putri ketujuh untuk mendapatkan kembali segel abadinya terlebih dahulu. Setelah bermain selama ratusan tahun, aku seharusnya sudah cukup bermain. Dengan nafas mengolah kembali segel abadi, saya pasti akan dapat menemukan putri ketujuh terlebih dahulu. Dia bangkit, menggeliat, dan tiba-tiba ada gelombang turbulen yang mengguncang hatinya. Wah, gelombang. Teta. Hal ini membuat para tamu di gedung dupa mabuk terlihat lurus, dan beberapa orang mengalami mimisan. Wanita cantik itu tersenyum menawan, menatap semua orang, lalu menghilang ke dalam gedung dupa yang mabuk. Setelah wanita cantik itu pergi, semua orang di gedung itu kembali sadar, semuanya terobsesi dengan mimisan. Namun, dengan ekspresi kosong di wajahnya, ingatan berada di gedung dupa yang mabuk benar-benar hilang, dan dia tidak bisa tidak membicarakannya. Apa yang baru saja terjadi? Entahlah. Hei, kenapa kamu mimisan? Kamu tidak sama. Mengapa kamu mendirikan tenda kecil di bawah? Potong, bukan. Bab 110, Ups, turun gunung dan menemui tindakan keras. Ini kedua kalinya Chen Chang'an turun gunung. Pertama kali dia turun gunung, dia bertemu dengan ular piton tanah yang tidak berbicara tentang seni bela diri, dan membunuh karabin untuk melakukan serangan diam-diam. Saya hanya tidak tahu bagaimana situasinya saat saya turun gunung untuk kedua kalinya. Tentu saja, kali ini terutama untuk menguji pemikiran dalam pikiran. Di luar alam tak terkalahkan, apakah penggunaan klon dapat menampilkan fungsi alam? Misalnya, solusi sejati dari Dao abadi, dan skor penuh untuk efek khusus. Secara khusus, skor penuh untuk efek khusus bahkan lebih penting bagi Chen Chang'an. Jika dia pergi ke acara Kyushu, dia harus mengandalkan skor penuh efek khusus, ini untuk menggertak semua orang. Jika tidak berhasil, tidak bisa berpura-pura menjadi pemaksa, dan tentu saja tidak bisa menghalangi orang lain secara efektif, maka Chen Chang'an dengan sendirinya menyerah untuk berpartisipasi dalam acara Kyushu. Sepanjang perjalanan menuruni gunung, saya akhirnya sampai di tepi ladang gunung Feixian yang tak terkalahkan. Tanpa ragu, dia langsung pergi. Perlu diketahui bahwa meskipun Gunung Siwanda dijaga, ada juga biksu dari negara hantu yang telah bekerja keras untuk menyusup. Namun, Gunung Feixian dijaga lebih ketat. Tidak hanya Kaisar Iblis Tianhu yang berkultivasi di dalamnya, tetapi banyak Raja Iblis yang bercokol di dalamnya, dan mereka juga bertanggung jawab untuk menjaga seluruh Gunung Feixian. Tanpa izin dari para senior, mereka tidak akan membiarkan biksu, hantu, dan monster memasuki Gunung Feixian. Tentu saja, Chen Chang'an tidak tahu apa yang dilakukan monster dari 100.000 gunung ini. Selama kurun waktu ini, dia masih penasaran kenapa dia begitu terkenal, jadi tidak ada yang mau datang ke Gunung Feixian untuk menemuinya. Tentu saja, Chen Chang'an sangat sibuk akhir-akhir ini. Dia sibuk menanam bunga dan tanaman untuk sementara waktu, melakukan teknologi bibrida untuk sementara waktu,
dan mengajari Ling Bao'er dan Xiao Taichi bermain Tai Chi dan mengkomunikasikan perasaan. Dia juga tidak peduli dengan dunia luar. Sekarang, Chen Chang'an telah meninggalkan Gunung Feixian. Saat dia meninggalkan Gunung Feixian, dia segera menarik perhatian banyak biksu yang bersembunyi di luar Gunung Feixian. Tidak mungkin, Chen Chang'an ini terlihat sangat gagah dan luar biasa. Nampaknya kemanapun dia pergi, dialah anak laki-laki tercantik. Dengan jubah putih, dan dengan keanggunan yang tiada taraf, apakah dia senior dari tangan tak terkalahkan di dunia, Gunung Feixian? Selain dia, aku benar-benar tidak bisa memikirkan siapapun di dunia ini yang bisa memiliki temperamen luar biasa seperti dia. Tapi kenapa aku tidak bisa merasakan aura kekuatan di tubuh senior? Beberapa biksu bertanya-tanya. Begitu kata-kata ini keluar, mereka langsung menarik ejekan dari biksu lain dalam kegelapan. Basis budidaya senior tidak terduga, langit luas dan bumi luas, bagaimana Anda bisa merasakannya? Bahkan yang abadi pun bisa ditampar sampai mati, bagaimana menurut Anda? Para pembudidaya yang menyelinap ke gunung berkekuatan 100.000 orang banyak berdiskusi, apalagi sekarang mereka telah bertemu dengan Chen Chang'an, mereka benar-benar memahami apa itu keanggunan yang tiada taraf, apa yang tidak dapat diprediksi, dan apa itu postur tertinggi. Bahkan lebih terang dari rumor yang beredar. Bahkan lebih mengagumkan, Chen Chang'an melihat sekeliling, sangat ingin memikirkan kemana harus pergi untuk melakukan tes efek khusus. Dan para pembudidaya yang bersembunyi di kegelapan mau tidak mau terkejut ketika mereka melihat tatapan Chen Chang'an menyapu. Ups, senior menemukan kita. Bukankah ini tidak masuk akal? Kemampuan para pendahulu, basis kultivasi tidak terduga, dan bukan hal yang biasa bagi kita untuk mengetahuinya. Yah, kita tidak menghormati senior dengan menyembunyikannya secara rahasia, dan itu pasti akan menyebabkan ketidaksukaan senior. Karena kita telah melihat senior, maka kita tidak boleh bersembunyi. Semua orang membicarakannya, tapi mereka tidak bersembunyi dari kegelapan, dan mereka muncul satu demi satu. Kemunculan tiba-tiba dari kultivator tersebut mengejutkan Chen Chang'an. Pegang rumputnya, kan? Saat ini, monster dari 100.000 gunung, mereka memuja diri mereka sendiri sama seperti mereka memujanya. Dia awalnya berpikir bahwa meskipun dia meninggalkan Gunung Feixian sekarang, dia sedang berjalan di 100.000 gunung. Tidak akan pernah ada masalah bagi monster untuk mencarinya dengan mata terbuka. Tanpa diduga, setelah meninggalkan medan tak terkalahkan, sekelompok biksu tiba-tiba bergegas keluar. Setan, hantu, dan penggarap umat manusia semuanya memilikinya. Terutama dari mereka, aura yang mereka pancarkan bahkan lebih menakutkan, tidak lebih lemah dari Raja Iblis itu sama sekali. Ini juga berarti, para biksu ini setidaknya adalah pembangkit tenaga listrik di alam jiwa yang baru lahir. Orang kuat seperti itu bukanlah hal biasa. Mengapa tiba-tiba banyak orang datang dari luar Gunung Feixian? Mungkinkah mereka tidak berbicara tentang seni bela diri, datang untuk menindak pemalsuan, dan menyerang saya, seorang kawan berusia 25 tahun? Kemunculan tiba-tiba dari para kultivator yang kuat ini mengejutkan Chen Chang'an, tetapi ketika Chen Chang'an melihat para kultivator ini, wajah mereka penuh dengan rasa hormat dan kekaguman, dan banyak kultivator menurunkan alis mereka agar enak dipandang, dan ekspresi mereka penuh kasih sayang. Oke, itu hanya menggoda, namun ada rasa kagum yang mendalam. Sepertinya ini bukan untuk menindak. Chen Chang'an bergumam lega dan menghela nafas lega. Upaya dangkal ini tetap perlu dilakukan dengan baik. Lagi pula sudah diturunkan oleh Ma Laosen. Wajahnya tanpa ekspresi, matanya sedalam laut, dan hanya dengan berdiri di sana,
dia memberikan gambaran yang luas dan tak terduga tentang seorang guru kepada orang-orang. Orang-orang kagum dan kagum. "Siapa kamu?" kata Chen jangan acuh tak acuh. "Saatnya berpura-pura menjadi pemaksa. Jika Anda tidak bisa meninggalkan bidang yang tak terkalahkan, Anda tidak bisa berpura-pura menjadi pemaksa."